Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 19. Ngobrol dengannya. Sudah 3 hari berlalu sejak operasi Robert dilakukan, tapi pria itu belum juga sadarkan diri. Hal itu membuat Lexi dan Gia, serta keluarga yang lain merasa khawatir. Beberapa dari mereka ada yang sudah kembali pulang karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan tak bisa ditunda. Mereka takut ada sesuatu yang salah atau mungkin terjadi komplikasi. Apa yang sebenarnya terjadi, Guide? Tanya Lexi. Bukankah seharusnya ia sudah sadar? Ya, memang seharusnya ia sudah sadar, tapi sepertinya Tuan Robert sendiri yang tak ingin bangun. Ia seperti lebih nyaman berada di alam bawah sadarnya, ujar Guide. Guide pernah melihat kejadian seperti ini, di mana sang pasien tak mau terbangun dan kembali pada kehidupannya. Ia lebih memilih untuk tetap berada di alam bawah sadarnya. Tidak mungkin, kata Gia. Biasanya pasien yang seperti ini, itu dikarenakan ia memiliki masalah di dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang membuatnya tak ingin kembali, kata Guide. Gia mendekap Lexi. Sebagai seorang momi, ia sangat menginginkan Robert segera sadar. Putranya itu sudah mengalami masa-masa yang sulit selama ini. Apa karena itu ia memilih berada dalam pikirannya sendiri? Pintu ruang perawatan Robert terbuka dan tampak Vanilla berlari masuk, diikuti Sylviana, Verlin, dan Jimmy di belakangnya. Sylviana akhirnya menurunkan egonya dan mendatangi Robert karena mendengar dari Jimmy bahwa Robert belum sadarkan diri sampai hari ini. Vanilla yang terus ingin bertemu Robert pun mendekatinya. Uncle masih tidur, kata Grandpa. Uncle cuma tidur sebentar. Semua yang berada di sana sedikit bingung dengan apa yang dikatakan oleh Vanilla. Lalu Vanilla menoleh pada Lexi. Grandpa, mengapa Uncle belum bangun juga? Aku mau bermain dengan Uncle, kata Vanilla. Vanilla. Sylviana berusaha menenangkan Vanilla karena tak ingin putrinya itu membuat suasana gaduh di ruang perawatan itu. Sementara itu, semua yang berada di sana seakan menatap Lexi dan Gia, untuk menjelaskan siapa sebenarnya Vanilla. Aku akan menjelaskannya pada kalian. Bagaimana kalau dengan makan siang bersama? Tanya Lexi. Mereka akhirnya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Vanilla ingin ikut makan bersama Grandpa. Tidak, Vanilla ingin di sini saja bersama Uncle Robert. Tadi Vanilla sudah makan bersama Mommy, jawab Vanilla. Baiklah kalau begitu, Lexi akhirnya mengajak keluarga dan kerabatnya yang masih berada di sana untuk makan siang bersama, meninggalkan Sylviana, Vanilla, Verlin, dan Jimmy. Di dalam ruangan VVIP sebuah restoran yang tak jauh dari rumah sakit, Lexi yang menjamu keluarga dan kerabatnya itu pun menceritakan semua yang terjadi. Lexi merasa tak ada gunanya lagi menyembunyikan apa yang terjadi. Ansel sebagai adik Robert pun menatap Yak percaya pada kedua orang tuanya. Mereka mengetahui semuanya tapi menyembunyikannya dengan begitu rapi. Apa karena ini Dad meminta Jimmy berhenti menjadi asisten pribadi Kak Robert? Agar ia menjaga Sylviana? Tanya Ansel. Ya, Dad merasa hanya Jimmy yang cocok melakukan itu. Dia seseorang yang dapat Dad percaya, jawab Lexi. Berarti Dad lebih mempercayai Jimmy daripada aku. Sampai-sampai Dad tak mengatakan apapun padaku, ujar Ansel yang tak terima dengan apa yang terjadi. Bukan hanya sehari atau seminggu, tapi bertahun-tahun kedua orang tuanya menyembunyikan hal ini. Lalu menurutmu, apa Dad harus menceritakan sesuatu di mana Robert sendiri tak pernah mengatakan kalau ia menikah? Kini Lexi menatap Ansel dengan tajam. Ansel pun memalingkan tatapannya karena ia selalu saja tak bisa menang melawan Dad Lexi, padahal ia sepertinya sudah memiliki alasan kuat.
Akhirnya mereka pun tak membicarakan hal itu lagi dan melanjutkannya dengan makan bersama. Pembicaraan mereka kini terpusat pada rencana mereka yang akan mengadakan proyek besar bersama. Sementara itu di dalam ruang perawatan Robert. "Sylviana, kami keluar dulu sebentar. Aku ingin mencari udara segar," kata Verlin. Beberapa lama terkurung di dalam ruang rawat, membuat Verlin juga merindukan suasana luar. Untung saja ia sudah diperbolehkan untuk pulang karena lukanya sudah mulai mengering, meskipun ia masih harus berjalan menggunakan tongkat penyangga. "Aku akan menemanimu," kata Jimmy yang selain ingin menemani Verlin, ia juga ingin memberikan ruang dan waktu untuk keluarga kecil itu. Mungkin saja Sylviana akan menyadari bahwa Vanilla membutuhkan Robert sebagai dadinya. "Mommy, mengapa Uncle Robert tidak bangun-bangun?" tanya Vanilla yang berdiri di atas kursi dengan tangannya menopang di atas tempat tidur. Ia terus menatap Robert yang tertidur. "Mungkin masih ada pengaruh obat," jawab Sylviana sekenanya. Lah menatap Robert yang tertidur. Wajahnya tampak tenang sekali. Robert masih sangat tampan, dan di saat seperti ini ia seperti melihat Robert yang pernah ia kagumi dulu. "Kamu tak ingin bangun, Robert? Kehidupan ini memang terlalu jahat untuk dijalani. Bahkan sampai saat ini aku merasa hidupku seakan tak ada gunanya. Tapi, saat aku melihat Vanilla, aku merasa takut meninggalkannya. Apa kamu tak ingin mendekapnya? Dia adalah putrimu," batin Sylviana. Semua itu hanya bisa ia ucapkan di dalam hatinya. Ia rasanya belum mampu untuk mengucapkannya secara langsung pada Robert. Melihat bagaimana Vanilla berada di dekat Robert, Sylviana menitikkan air matanya, apalagi ketika melihat Vanilla mengecup pipi Robert. "Bangunlah, Uncle. Aku akan mendekap dan mengecupmu terus kalau Uncle tak bangun." Di film Snow White, putrinya akan terbangun kalau dikecup. Apa Uncle juga mau dikecup supaya bangun? Biar Mommy yang jadi pangerannya dan Uncle jadi putrinya, bagaimana? Sylviana menoleh ke arah putrinya yang tiba-tiba berucap semacam itu. Sementara Vanilla menoleh ke arah Sylviana dengan tersenyum. "Mom, kecup-kecup Uncle. Siapa tahu Uncle bangun." Vanilla tak bisa soalnya Vanilla kecil seperti 7 kurcaci, jadi tidak cocok. "Ayo Mommy, kecup-kecup Uncle," pinta Vanilla. "No, sayang. Mommy tak akan melakukannya," ujar Sylviana yang tentu saja akan menolak permintaan putrinya itu. "Mommy, ayolah. Kalau tidak dikecup, nanti Uncle tidak bangun-bangun." Ini pasti gara-gara nenek sihir jahat. Kini Vanilla mulai merengek dan air matanya dengan cepat luruh ke pipi. Sylviana merasa bingung dengan apa yang terjadi, tapi ia terus berusaha menenangkan Vanilla. "Baiklah, tapi tidak sekarang. Uncle baru saja minum obat karena itu Uncle tertidur. Kalau nanti dibangunkan, obatnya malah tidak bekerja. Uncle jadi akan lebih lama sembuhnya," kata Sylviana. "Tapi Mommy janji ya mau kecup Uncle." Sylviana menghela nafasnya dalam, "Katakan janji," rengek Vanilla. "Baiklah, baiklah. Mommy berjanji. Sekarang Vanilla turun dulu dan kita duduk di sana," kata Sylviana sambil menunjuk ke arah sofa, "biarkan Uncle istirahat terlebih dahulu." Vanilla pun turun, tapi sebelumnya ia kembali mengecup pipi Robert. "Mommy akan segera mengecup Uncle." "Tunggu ya Uncle." Sylviana dan Vanilla kembali pulang ke rumah mereka. Sylviana tak mungkin terus berdiam di rumah sakit dan menjaga Robert. Lah juga tak ingin mengganggu proses pemulihan Robert. 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Tapi belum ada tanda-tanda Robert akan tersadar. Pria itu masih saja betah di dalam tidurnya. "Mommy!" teriak Vanilla memanggil Sylviana. "Ada apa,
Sayang, tanya Selviana. Apa Uncle Robert belum bangun juga? Selviana kembali terdiam saat mendengar pertanyaan Vanilla. Mommy tidak tahu, sayang. Mungkin Uncle Robert sudah kembali pulang ke negaranya. Ke negaranya? Apa Uncle Robert tidak tinggal di sini? Tanya Vanilla lagi. Tidak, sayang. Apa Uncle Robert tidak ingin bertemu denganku dulu sebelum pergi? Wajah Vanilla berubah sendu. Ia melangkah meninggalkan Selviana yang saat ini berada di dapur untuk membuat makan siang. Vanilla melangkah hingga ke teras depan rumah mereka. Ia duduk sambil terus menatap ke arah luar, berharap ada seseorang yang datang untuknya. Selviana merasakan sesuatu yang tak biasa di dalam hatinya saat melihat bagaimana Vanilla terus saja menanyakan Robert. Bahkan putrinya itu kini duduk menanti kedatangan Robert, yang tak lain adalah dadinya. Apa kamu begitu menyayanginya? Tahukah kamu bahwa dadimu tak pernah mengetahui keberadaanmu? Ia bahkan tak pernah menginginkan Mommy dan hanya menganggap Mommy sebagai tempatnya untuk membalaskan dendam. Tapi, mengapa kamu begitu menyayanginya? Batin Selviana. Guide, apa yang sebenarnya terjadi? Robert masih tak sadarkan diri, kata Lexi. Saya sudah memeriksa semuanya dan tak ada masalah dalam operasi. Bahkan organ hatinya kini sudah bekerja dengan baik, kata Guide. Ia seperti tak ingin kembali, ia merasa nyaman di dalam tidurnya. Kata Gia menyahut. Apa yang harus kita lakukan, Guide? Tanya Lexi. Lah masih bisa mendengar apa yang kita bicarakan, teruslah mengajaknya berbicara. Mungkin ia memerlukan sesuatu atau seseorang yang membuatnya ingin kembali tersadar, jawab Guide. Selviana, gumam Gia yang masih bisa didengar oleh Lexi. Selviana. Ya, hanya dia yang bisa membantu kita, sayang. Robert merasa bersalah pada Selviana dan kurasa itu yang membuatnya tak ingin kembali. Ia berharap Selviana akan bahagia tanpa dirinya lagi, kata Gia. Kita temui Selviana sekarang. Kata Lexi yang menganggap apa yang dikatakan oleh Gia ada benarnya. Guide, aku titip Robert dulu. Baik, Uncle. Serahkan semuanya padaku. Lexi dan Gia pun pergi ke rumah yang ditempati oleh Selviana. Saat ini mereka hanya berdua saja karena Jimmy dan Verlin sedang pergi ke London. Lexi dan Gia lah yang meminta mereka pergi karena rencana pernikahan mereka sudah banyak tertunda. Untuk penjagaan, Lexi menyerahkan semua pada Ron. Lexi dan Gia sampai di rumah Selviana. Ia melihat Ron serta beberapa orang anak buah yang telah ditugaskan untuk menjaga Selviana dan Vanilla. Bagaimana keadaan di sini, Ron? Tanya Lexi. Semua aman terkendali. Baiklah, terima kasih. Lexi dan Gia sedikit masuk dan melihat Vanilla yang duduk di teras sambil melamun dan menggoyangkan kedua kakinya. Ia tak menyambut kedatangan Lexi dan Gia seperti biasanya. Vanilla seperti sedang memikirkan sesuatu. Cucu Grandma yang cantik, sapa Gia. Namun, Vanilla tetap terdiam tak terganggu sama sekali. Tiba-tiba saja air mata keluar dari mata cantiknya. Sayang, mengapa kamu menangis? Dia langsung menghampiri Vanilla dan mendekapnya. Grandma, bukannya reda, Vanilla malah bertambah sesenggukan, membuat dia menjadi bingung. Hei, Vanilla sayang. Ada apa? Katakan pada Grandma, apa yang membuatmu menangis? Tanya Gia. Grandma, Uncle Robert mana? Apa dia sudah bangun? Kalau Uncle sudah bangun, mengapa tidak menemuiku? Vanilla kembali menangis, membuat dia menoleh pada Lexi yang berdiri tak jauh darinya. Lexi menghela nafasnya pelan, kemudian melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Selviana yang sedang sibuk memasak, tak mendengar kedatangan Lexi dan Gia. Selviana, sapa Lexi.
Unchle. Unchle di sini. Entah mengapa kedatangan Lexi di sana membuat Selviana mengharapkan kabar baik tentang Robert. Dad ingin bicara padamu. Apa kamu sibuk? Tanya Lexi. Lexi juga sama seperti dia, selalu menganggap dirinya adalah orang tua bagi Selviana. Tidak, Unchle. Aku hanya akan menyelesaikan masakanku sebentar lagi, jawab Selviana. Baiklah, Dad tunggu di teras belakang. Ada yang ingin Dad katakan. Selviana mulai mengira-ngira apa yang akan dikatakan oleh Lexi. Jantungnya berdetak cepat, takut jika apa yang ingin dikatakan oleh Lexi adalah hal yang buruk. Apakah ini tentang Robert? Selviana nilai ia konsentrasi saat memasak. Setelah selesai memasak dan memastikan rasa makanannya enak, Selviana pun membuat secangkir kopi untuk Lexi, lalu membawanya ke teras belakang. Diminum dulu, Unchle. Maaf aku sedikit agak lama, kata Selviana. Tak apa, Lexi pun mengambil cangkir yang disuguhkan oleh Selviana dan menyeruputnya. Enak seperti biasanya, terima kasih, lanjut Lexi. Duduklah. Selviana pun duduk dan memperhatikan Lexi. Jantungnya saat ini masih berdetak cepat dan berharap apa yang dikatakan oleh Lexi tidak sesuai dengan pikirannya. Apa kamu belum bisa memaafkan Robert, Selviana? Tanya Lexi. Aku sudah memaafkannya, Unchle. Tapi untuk melupakan semuanya, tidak semudah yang kubayangkan, jawab Selviana. Lexi menghela nafasnya pelan. Dad mengerti, tapi maukah kamu membantu Dad? Kali ini saja. Setelah ini Dad tak akan meminta apapun lagi darimu. Katakan padaku, apa yang bisa ku bantu? Unchle tak perlu seperti ini padaku jika menginginkan apapun. Aku akan dengan senang hati membantu. Apa yang Unchle dan Onti berikan padaku, sudah lebih dari cukup, terutama kasih sayang dan cinta yang tak pernah kudapatkan. Dad ingin kamu menemui Robert dan bicara padanya. Apa ia sudah sadar? Kini secara tak langsung Selviana berharap bahwa Robert sudah sadar dan tanpa dia sadari, ia sangat senang karena pikiran buruknya tak terjadi. Lexi menggelengkan kepalanya, ia belum sadar dan Dad tak tahu sampai kapan. Sepertinya ia tak mau bangun karena mungkin ia menganggap bahwa dirinya sudah tak layak untuk hidup. Jantung Selviana kembali berdetak cepat dan badannya tiba-tiba bergetar. Ia tak bisa membayangkan jika Robert tak ada di dunia ini. Entahlah, tanpa sadar hatinya tak ingin kehilangan Robert. Dad di sini memohon padamu, temui Robert dan bicaralah dengannya. Apa yang kamu rasakan selama ini, keluarkan semua itu. Guide mengatakan kalau ia masih bisa mendengar ucapan kita meskipun ia berada di alam bawah sadarnya. Mungkin dengan mendengar suaramu, ia memiliki semangat hidupnya kembali, pinta Lexi. Selviana memejamkan matanya dan mulai berpikir. Yang ia pikirkan saat ini hanya Vanilla. Wajah sendu putrinya itu juga terus membayanginya selama proses memasak tadi. Selviana mulai merasa dirinya terlalu kejam. Aku akan menemuinya lagi dan bicara dengannya, Unchle. Lanjut ke bab 20.